Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Ya guys, hari ini aku akan bacakan tentang situasi maskulin. Insya Allah ini bisa rencana buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi maskulin. Jangan percaya tarot 100%, karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku ya. The Empress. Situasi maskulin. Wow. Oke, bottom of the deck, Seven of Swords. The Empress energinya, jadi dia lagi ingin merasakan dicintai dengan tulus, ingin merasakan tentang kebahagiaan. Jadi dia energinya lagi pengen bahagia, ya. Bisa saja dia energi bahagia, bisa. Tapi situasinya ini tidak memungkinkan. Ada Ace of Swords, Ten of Pentacles, the Hangman, Four of Swords, the Chariot, and the Nine of Pentacles, Five of Pentacles, Five of Swords, Page of Swords. Okay, wow, the King of Swords. Maskulin ini energinya sangat-sangat dingin ya. Jadi dia mengontrol situasi dengan cara munafiknya dia, dengan cara culasnya dia. Ini juga dia hati-hati ya, karena dia tahu banyak orang yang gak suka sama dia, dan dia juga dimanfaatkan orang lain. Dia tahu hal itu. Karena di sini energinya energi feminim. Tapi situasi maskulin ini kangen dengan feminim. Dia ingin dicintai dan dia merindukan tentang feminim, kangen. Ace of Swords, Ten of Pentacles, the Hangman. Fokus kepada kebahagiaan keluarga, terutama tentang kestabilan keuangan, tapi terperangkap dalam ketakutan dirinya dia sendiri untuk melangkah. Bahkan di sini sebagian maskulin situasinya coba untuk endingkan ya, mengistirahatkan hubungan rumah tangga ataupun tentang kebahagiaan kalian ya untuk berumah tangga. Karena untuk kepentingan diri sendiri di sini aku lihat, dan akhirnya nanti si maskulin situasinya akan kehilangan jabatan, kehilangan kesuksesan, kehilangan tentang seksual juga di sini ya. Jadi kayak impoten atau apa itu bisa ya. Dan dia kehilangan rasa percaya diri. Ini yang membuat dia takut. Bahkan dia juga merasakan kalau feminim memang sudah lelah dengan sikapnya dia yang menggantungkan hubungan keluarga ataupun hubungan stabil ya dengan feminim. Karena tujuan hidupnya dia sebenarnya udah sukses, tapi dia gantungkan untuk kepentingan sendiri. Pada akhirnya dia kehilangan karir, kehilangan keuangan. Dan dia tahu sebenarnya
Dia memantau dan dipantau, dan juga coba untuk mengontrol perasaannya dia yang munafik terhadap feminim. Kita lihat ya. Di sini memang dia coba fokuskan untuk kembali sama kamu, tapi yaitu ketakutannya terus menggantung ya perasaannya. Dan aku lihat dia lelah sendiri ya selama dia menggantungkan hubungan dengan kamu. Dan dia ingin menaklukkan kamu lagi karena melihat kamu sudah sukses, sudah cantik ya, sudah mandiri di sini. Aku lihat sudah damai. Dia nggak suka. Tapi pada akhirnya dia bisa kehilangan juga, kehilangan kamu, kehilangan pekerjaan dia, kehilangan karir dia. Karena kamu udah lelah juga. Dia tahu energinya kamu. Walaupun no communication ya, karena komunikasinya juga menggantung. Sini aku lihat dia kehilangan rasa percaya diri, kehilangan ambisinya untuk bisa menaklukkan kamu lagi, karena kamunya juga sudah lelah, udah nggak mau ngejar dia. Kamu lebih fokus benahi diri di sini, mencintai diri kamu sendiri. Masculine, Two of Swords, the Queen of Wands, Three of Wands. Ini dengan semua zodiak ya, aku lihat ada water sign, tapi lebih fokusnya ke Pisces dan Cancer. Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. And air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Dan juga ada fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ya. Ya, dia dengan orang barunya ini semuanya permainan ya. Ada Two of Pentacles, the Queen of Wands, Three of Wands, Five of Cups, Ace of Cups, the Magicians, Six of Pentacles. Jadi sebenarnya masih bimbang ya tentang kamu memaafkan dia atau tidak ya, dari masalahnya dia selama ini sama kamu, karena dia melihat kamu energinya sudah lelah dengan kisah masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Dan di sini kamu juga ragu untuk melangkah menunggu journey-nya ke maskulin karena masih belum bisa melupakan masa lalu ya. Dan aku lihat maskulin juga banyak kegalauan nih antara kamu atau cinta baru. Karena dia dengan cinta barunya ini hanya untuk kepentingan keuangan saja dan juga memanipulasi trik ya di sini untuk kestabilan. Tujuan hidupnya dia juga banyak kegalauan ya, ketidakseimbangan. Kesuksesannya dia juga banyak keraguan, ragu untuk sukses menuju kehidupan baru, karena dia melihat kamu sudah bisa tegar, bisa kuat, menstabilkan lagi keuangan keluarga kamu, kebahagiaannya keluarga kamu, dan ini menjadi journey-nya dia menggantung situasinya ya, kesuksesan yang harus dia raih ya menggantung, sehingga dia menyesal banget sudah break up sama kamu karena dia melihat energi kamu sudah mulai membaik. Situasinya maskulin ini lebih dia memikirkan kamu sebenarnya. Dia sedih mikirin kamu udah bisa hidup tanpa dia, karena si maskulin ini coba untuk mencari cinta baru ya, menaklukkan dengan kepentingan ya memanipulasi dan memanfaatkan kesuksesan
seorang feminim, entah karmik dan kamu ya di sini. Ini energi. Jadi yang dianggap lemah ya, yang dia anggap adalah lemah, karmik dan feminim. Ya. Jadi gini, bisa saja si karmik ini tadinya feminim, bisa saja, tapi digoda oleh maskulin karena dia tahu kekurangannya si feminim adalah kasih sayang, sedangkan kekurangannya si maskulin adalah keuangan. Jadi dia gunakan si karmik sebagai kestabilan hidupnya. Pada ujungnya nanti si feminim ini menjadi karmik. Karena kenapa? Karena dia jadi orang ketiga. Ya, jadi orang ketiga. Kecuali kalau dia tidak berhubungan. Walaupun nggak tahu awalnya, usahakan kalau sudah tahu dijauhkan. Ya, dijauhkan, usahakan, dihentikan. Karena itu karma akan terus berjalan. Kalaupun nggak sekarang, 5 tahun, 7 tahun kemudian, paling cepat itu setahun atau nggak 3-4 tahun. Ya, 5 tahun, 7 tahun, itu akan ada suatu perubahan kehidupan, karma berjalan. Pada akhirnya nanti si maskulin ini ya kehilangan dari apa yang dia berbagi kestabilan hidupnya. Dia ingin komunikasi sama kamu, dia tahu ya kalau dia membuka komunikasi sama kamu akan memaafkan dia. Tapi di sini malah dia fokus kebaikan kamu itu digantung sama dia ya. Jadi dia memanfaatkan kamu, pada akhirnya dia terperangkap dalam penyesalan hidupnya dia sendiri, kekecewaan hidupnya dia sendiri, dan dia belum bisa move on. Dia coba untuk move on dari kamu, ya coba, dia tahu. Dia gunakan segala cara, kepintaran dia, pada akhirnya ya dia kehilangan tentang hasilnya, karena dia tidak menyelesaikan masalahnya tersebut. Dan aku lihat situasi maskulin ini banyak masalah ya tentang keuangan. Karena the journey-nya ini dia lelah banget ya untuk meraih kebahagiaan dan kestabilan hidup. Karena dia bermasalah tentang finansial. Dan dia berpikir mungkin baiknya dia mencintai dirinya dia sendiri dan dia mencari orang baru. Ya, bisa saja dia kembali ke kamu, bisa dengan orang baru dan kamu. Tapi dia lebih mencintai dirinya dia sendiri dulu. Dia pikirkan hal itu. Karena maskulin ini sedang menjaga jarak dari kamu. Kenapa? Untuk kesuksesan dia lagi. Kita lihat ya, The Empress. Ya, dia melihat kamu ini udah bahagia. Ya, dia juga merasa kamu sudah lelah dengan dramanya dengan dia. Dia tahu itu. Ya, dia melihat kamu ini penuh dengan keberkahan loh, feminim. Energinya dia tuh jadi memikirkan kamu sih, dia mikirin kamu, makanya dalam diamnya dia itu dia mikirin kamu. Jadi kayak dia tuh bertelepati, memang memakai 5D. Ya, dia menyimpan perasaannya ya dari kamu. Karena dia nggak mau terlihat galau, nggak mau terlihat tidak seimbang. Karena dia melihat kamu juga sudah fokus dengan masa depanmu sendiri. Ditambah lagi kamu sudah optimis membahagiakan kehidupan kamu ya, terutama dengan keluarga. Dan di sini journey-nya dia ini stuck, bermasalah ya, terperangkap sendiri dalam penantian dia untuk kembali ke kamu. Tapi perlahan-lahan nanti dia akan memperbaiki, ingin komunikasi sama kamu, ingin bertanggung jawab. Karena dia ada karma. Ya, karma dari masa lalunya sama kamu dan dia sadari hal itu. Ini membuat dia kangen, rindu, dan merasa nggak adil sama kamu. Dia sedih banget. Tapi sikapnya dia ini gertak sambal ibaratnya gitu ya. Kenapa? Karena dia selalu mencari penggantinya dengan cepat, yaitu cinta baru. Pada akhirnya cinta barunya ini membuat karmanya dia menetap
dia dengan orang baru, ya. Di sini. Jadi ya karmanya dia ini tidak berubah, ya. Selalu hadir orang baru. Semuanya penuh dengan permainan, percintaan mereka. Pada akhirnya apa yang mereka berbagi, si maskulin dengan si karmik ini selalu ada skandal dan merasa kehilangan kestabilan nantinya. Wow, Five of Swords. Karena mereka sama-sama egois, ya, sama-sama egois dalam mempertahankan hubungan mereka. Ya, dia memandang kamu itu lebih menjanjikan masa depannya untuk dia. Karena dia terbunuh sendiri, stres ya, dan merasa ini adalah kutukan. Ditambah lagi kamu sudah bisa sukses, ya, dia depresi setiap malam karena dia memikirkan tentang journey-nya, ya, dengan kehidupan baru dan juga bisa dengan orang baru, bisa. Tapi kalau aku lihat dari sini sih dengan kehidupan baru sama kamu, karena sebagian dari kamu ini long distance. Oke. Dia coba belajar dari masa lalunya tentang tujuan hidupnya yang tidak seimbang, bahkan masa depannya juga tidak menetap. Pada akhirnya dia coba untuk mempelajari komunikasi sama kamu lagi nanti, ya. Tapi dia tetap menyimpan perasaan dengan orang lain. Kenapa? Karena dia lambat banget ngasih kejujurannya sama kamu, sehingga ya di sini yang aku lihat ya tidak seimbang juga. Karena kenapa? Karena dia ingin mempertahankan cinta barunya juga, kamu dan dia. Dia tahu kamu lebih sukses, kamu sudah mapan, dia tahu itu, dia rasakan energi kamu sudah lebih baik dari dia. Tapi dia tetap mempertahankan. Makanya di sini dia sia-sia, ya, kekacauan dari kestabilan hidupnya, dan dia akan ditinggalkan dari apa yang dia berbagi, ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share. Lucky Tarot MSN, take care of you guys.